Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angku-angku, bapak-bapak, mandekan luang dan sanak sadanya rahimakumullah. Marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan iman, ketetapan Islam, sehingga dapat kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan kuasa dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku-angku, bapak-bapak dan sanak sadanya mendekan luang uni JT di mana saja berada. Dalam kehidupan kita mengetahui berasa kadang kala awak adu galak, kadangkala menangis, kadangkala menjerit. Maka hal itu bagi setan pun model itu. Setan yang kita ketahui adalah musuh nan nyata bagi kita. Lakum aduwwum mubin, musuh babuyutan sejak dari dalam sarugo sesua. Di zaman Nabi Adam, deknya sombong, deknya ndak amah perintah dari Tuhan untuk sujud ke Nabi Adam, sehingga dibuangkan dari sarugo. Tapi nya berjanji akan menggoda manusia sampai dunia kiamat untuk bisa menjadi kawannya di neraka nanti. Bagaimana manusia itu bisa tersesat jadi kawannya di neraka? Itulah jin, iblis atau setan. Dengan banyak tipu daya dan segala macam, banyak cara, banyak jalan yang dikerajakannya. Maka kini itu akan aku sampaikan, ada pula masuknya setan itu galak. Ada pula masuknya setan itu menangis. Ada pula masuknya setan itu menjerit. Bahkan ada pula setan itu masuknya kencing. Nah, coba kita perhatikan. Bila masuknya setan ko galak, bila masuknya setan ko menangis, dan bila masuknya setan ko menjerit, dan bila masuknya setan ko kencing. Setan galak yaitu waktu urang menguap. Urang menguap sudah itu tidak ditutup mulut dan sampai mengeluarkan suara. Contohnya dia ada suara keluar. Nah, model itu tuh setan galak itu. Sanang setan. Maka itu dan sanak sudahnya marilah kalau menguap ditutup. Bahkan kadang-kadang sedang sembahyang pun aja terjadi menguap. Seolah tekan tua, lawa gayu setan di mata tekan tua sembahyang menguap sampai mengeluarkan suara itu galak setan. Walaupun lah digaduahnya sejak dari rumah digaduah, ndak usah lah ke masjid, ndak usah sembahyang,
Tapi awak lawan, awak taruh hijau berangkai ke mensaji sembayang, tiba di mensaji sembayanglah katanya. Capek-capek saja sembayang. Sebab kalau sudah sembayang kan bisa berzikir, bisa baca Al-Quran katanya. Awak ndak mau capek-capek. Awak sembayang lambe-lambe. Ya udah sembayanglah lambe-lambe katanya. Supaya dilihat orang. Banyak caranya. Nah, termasuk tatkala menguap sampai mendengkur. Apa mana namanya itu. Jadi itu galak setan kata itu. Sudah itu bila masuknya setan menangi. Setan menangi yaitu di waktu orang membaca Al-Quran. Jadi di waktu orang membaca Al-Quran itu, apalagi keluar ayat-ayat tentang sujud, memerintahkan orang itu sujud sajadah, sujud tilawah, kemudian orang itu sujud, basuh ayat tentang sujud, orang itu sujud, maka tu setan menangi, marawang. Sebabnya diperintah sujud dulu nama. Dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan setan. Misalnya awak membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Atau Qul a'udzu birabbil falaq. Maka itulah dianjurkan awak kalau itu baca tiga surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan Nabi menganjurkan kalau tamatkan Al-Quran. Baca menamatkan Al-Quran, bacalah Al-Ikhlas itu 3 kali, pahalanya sama je menamatkan Al-Quran. Sudah itu diambilkan ke tangan, dibalurkan. Kalau tamatkan Al-Quran, cari syafaat Rasul, baca selawat, cari ampunan Allah, istighfar, laksanakan haji dan umrah, pahalanya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, jadi ada masuknya setan itu galak, ada masuknya setan itu menangi tatkala orang membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, tetap kita dapat pahala. Sahuruf kita membaca Al-Quran, 10 kebaikan kita dapat. Misalnya kita membaca alif, lam, mim, itulah 3 huruf itu, 30. Atau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul azim. Itulah 2 huruf itu. Apalagi sajus. Dibacalah, buang kalau waktu. Mungkin sudah sembahyang subuh, sudah sembahyang maghrib, buang kalau istiqomah, taruh mana weh. Dan dengan tajwidnya, makhraj hurufnya, sahuruf saja ayat-ayat Al-Quran itu salah berubah artinya. Tapi kalau masih tetap dalam keadaan belajar, mudah-mudahan akan tetap diberi pahala. Sudah itu angku-angku dan sanak saudanya, uni-uni, tek-tek, rahimakumullah. Aduh masuknya setan itu menjerit. Menjerit ini, melanguh ini, memakia. Bila masuknya yaitu waktu seorang menikah. Nah, jadi sesudah dijawab calon pengantin kau ijab kabul dari ayahnya, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, sah. Nah di situ menjerit itu setan. Bagi orang yang menikah, dia akan sepertiga agama diamalkannya. Banyak hal-hal yang dilakukannya yang tidak basuh di waktu bujang atau ganti. Banyak hal-hal hikmah yang didapat tatkala orang menikah itu. Maka disitulah setan menjerit dan doa mustajab di situ. Malaikat turun
mendoakan, menyaksikan orang-orang yang sedang ijab kabul itu, maka disitulah termasuk doa yang makbul. Maka mari kita berdoa waktu di situ. Waktu bapak kaum itu berdoa, kita ikut berdoa, karena doanya adalah untuk kebaikan, untuk kebahagiaan, bukan hanya untuk pengantin saja, untuk orang bersama. Maka kita mengaminkan, dicamkan di hati awak mudah-mudahan mudah itu juga. Apalagi kalau doanya umum dari penghulu itu, tidak ditujukan hanya untuk pengantin saja, umum doanya. Nah, kalau sudah menyebut kami berarti termasuk awak. Ampuni kami, berilah kebahagiaan kepada kami. Nah, maka kalau damirnya na, itu kami. Doa kalau damirnya na, Rabbana. Nah, itu. Tapi kalau ni, itu aku. Biasanya penghulu itu domirnya na yang dibaca, kami, yang berarti lah tak masuk awak situ. Amin. Dari situ mencari. Sudah itu adalah masanya setan itu kencing. Tas sungai cara di awalnya. Tak ada di hadisnya, dia di Bukhari Muslim malah. Yaitu orang nan bangun malam, sepertiga malam bangun, itu tanda-tanda orang soleh. Itu suatu amalan yang sangat hebat sekali, banyak hikmahnya. Memang diperintahkan, Nabi pun tidak ketinggalan, wabil asharihum yastaghfirun qalilan minal laili ma yaj'un, sedikit tidur malam orang-orang yang bertakwa itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga, mereka akan mengambil apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Qalilan minal laili ma yaj'un, sedikit tidurnya malam hari. Dibaginya malam itu bagi tiga, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk istirahat, sepertiga malam terakhir untuk ibadah kepada Allah. Bangun jam 4, setengah 4 atau jam 3, sembahyang malam 2 rakaat, apa 4 rakaat, apa 6 rakaat, terserah, 8 rakaat. Itu berdoa, istighfar, banyak istighfar, ingat salah, ingat dosa, kalau anda lapeh dari dosa, siang-siang awak berdosa, macam-macam dosa awak perbuat, istilah mengadu kepada Tuhan. Apalagi kalau sampai melihatkan air mata, menangis, kalau air mata yang dicinta di Tuhan, itu tengah malam, jago menangis, ingat kebesaran Allah, ingat salah, ingat dosa, selama nangko, diranuangkan badanlah tua, kok matulah mulai kabu, pencalianlah mulai kabu, badanlah layu, abuaklah bauban, gigihlah tangga cie-cie. Tidak tahu baralayu mau di sini, tidak tahu terkala mati apa nanti jadi, apakah kok membawa dosa atau meninggalkan dosa. Karena orang nambaya itu bukan orang tidak punya dosa, tidak ada, kamu cari tidak ada orang tidak punya dosa. Karena menimbulkan orang buat dosa itu banyak. Dunia yang menghadap, setan yang mengganggu, kemudian makhluk, hawa, nafsu, banyak sekali. Kalaulah kurang-kurang iman gitu, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka di situ tidak ada orang tidak punya dosa, tapi orang nambah itu yang selalu ingat di dosanya, ingat kesalahannya, minta ampun. Jangan sampai waktu mati bawa dosa itu, maka tinggalkan. Maka disitulah tengah malam itu istighfar, minta ampun. Minta ampun. Sudah sembahyang, baru berdoa, mintalah apa. Sudah istighfar, sembahyang, istighfar, itu berdoa. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa awak. Bahasa yang kita mengerti, bahkan dari hati, daripada berdoa bahasa Arab, tapi pikiran tentang kamar. Banyak aja tuh lihat. Berdoanya pasti pada bahasa Arabnya, tapi dilihat secara lahir tidak di hati, karena matanya kama-kama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi matanya, apalagi kalau doa-doa sedang kenduren itu, ya berdoa tapi matanya mencelang kama-kama, mencelang madok makanan, mencelang madok ke gambar-gambar di rumah orang.
Jadi doa itu dari hati sampai jadi ndak apa dia nambah suara. Memang kalau doa itu lebih rencana ada di Al-Quran. Tapi orang mengarti muka suinya. Misalnya di Al-Quran itu doa Nabi Adam, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi muka suinya menyesali dirinya, salah, ampuni kami zalim. Atau doa Nabi Ibrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu mengarti bahwa itu doa bagaimana untuk kebahagiaan keluarga. Doa-doa dalam Quran. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus, dia doa menyesali karena dia salah meninggalkan jamaahnya, akhirnya di dalam paru ikan. Jadi sembahyang malam. Jadi orang-orang yang sembahyang malam tidak sembahyang wajib saja. Nah di situ banci benar setan itu, mulai orang bangun malam. Makanya bau sawo bagaimana orang itu tidak jago tengah malam. Lalu sampai pagi. Kalau perlu tidak jago lo subuh sampai jago jam 8. Maka disitulah setan itu bau sawo mengencingi telinga orang itu, mengencingi mata orang itu supaya terlalu tarik. Nah pada situ kalau lo itu selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itulah angku-angku dan sana saudanya. Masuknya setan itu galak, masuknya setan itu menangi, masuknya setan itu menjerit, dan juga masuknya setan itu kencing. Itu saja dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan dapatlah memperbaiki terutama sekali diri ambo sendiri yang masih banyak salah, banyak kekurangan. Iko menyampaikan model ikut birai saja sambil bersilaturahmi jadun sana saudanya di mana saja, baik ada di kampung di perantauan, bukan ambo tidak pandai, ingin bersilaturahmi saja. Dan jo mudah-mudahan yang disampaikan model iko dengan sendirinya kita akan memperbaiki diri kita seolah katakan pastilah awak bisa pun mau saukannya, mengarajokannya. Karena ada yang sangat dibanci di Tuhan, yaitu orang yang bisa mengatakan tapi tidak mengarajokan. Ada 3 atau dalam banyak soalnya, antara lainnya 3 orang dibanci di Tuhan itu. Itu orang yang sombong, orang yang buat fasad, Isra Al-Qasas, wala tabaghil fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka banci kepada orang yang suka buat fasad, buat khunar, buat kerusuhan. Nah, sudah itu Allah itu sangat benci, sangat besar kebencian Allah pada orang yang mengatakan tapi tidak mengarajokan. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi